bensound.com. Selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Pak Yuda. Berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan, sebelum Pak Edo melaksanakan supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak, apa yang ditanya? Pertama, dalam kegiatan pembelajaran yang akan Pak Edo sampaikan, tujuan pembelajarannya apa? Sebelum saya jelaskan tujuan pembelajaran, materi yang akan saya supervisi adalah materi getaran dan gelombang. Tepatnya adalah materi tentang getaran, itu di kelas 8. Nah, untuk tujuannya sendiri, otomatis karena materi tentang getaran, anak-anak menjelaskan apa itu getaran. Yang kedua nanti anak-anak menganalisis dan menyimpulkan hubungan antara frekuensi dan periode pada getaran, tepatnya pada batu sederhana. Nah, setelah itu nanti juga anak-anak melakukan percobaan terkait getaran melalui batu sederhana. Seperti itu Pak. Berkaitan dengan tujuan itu, kira-kira strategi apa yang sudah Pak Edo siapkan? Strategi apa yang saya siapkan? Yang pertama itu yang pasti metode pembelajaran ya Pak. Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah metode discovery learning atau DL dengan variasi nanti itu adalah seperti yang sekolah kita biasa laksanakan itu flip classroom. Jadi saya before-nya sebelumnya saya memberikan anak-anak itu video pembelajaran, modul pembelajaran atau PPT pembelajaran terkait materi yang akan diajarkan nantinya, itu tentang getaran. Kemudian nanti setelah anak-anak diminta belajar di rumah, kemudian anak-anak datang ke sekolah, itu kita laksanakan proses pembelajaran. Nah, karena anak-anak sudah belajar di rumah, otomatis kurang lebih anak-anak sudah mengerti. Jadi di sekolah nanti hanya mengulas sedikit-sedikit saja dan melakukan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum tentang bahan sederhana, kemudian dengan langkah-langkah discovery learning. Kemudian setelahnya anak-anak saya dampingi apabila ada yang kurang paham, kemudian saya sedikit memberikan terkait evaluasi pembelajaran di hari itu. Nanti evaluasinya itu mungkin dalam bentuk tugas atau PR seperti itu. Kira-kira dari tujuan dan strategi yang sudah dipersiapkan tadi, Ya. Untuk area pengembangan diri yang ingin Pak Edo capai itu ya Pak? Sebelum saya menjelaskan yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya capai, saya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Yuda selaku mentor saya di sini selaku guru IPA, yang mana Pak Yuda sendiri menjelaskan bahwa kepada saya bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya mengajar di depan kelas saja, ternyata ada diferensi konten, ada diferensiasi proses, maupun diferensi produk. Jadi setiap anak itu bisa menghasilkan proses pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi konten di sini saya mengembangkan ada konten berupa video pembelajaran, kemudian ada beberapa modul pembelajaran yang mana mungkin anak-anak ada yang belajar melalui video, suka video saja, visual, ada juga yang suka membaca saja. Jadi seperti itu Pak. Kemudian prosesnya nanti ada bervariasi proses dalam proses pembelajaran seperti itu pada anak-anak. Bagaimana nanti anak-anak ada yang belajar menggunakan video, mungkin ada belajar menggunakan praktikum dan sebagainya. Ini kontennya juga nanti akan dihasilkan berbeda-beda. Jadi yang ingin dikembangkan dari saya nanti di sini adalah proses pembelajarannya seperti itu Pak. Jadi proses pembelajaran yang Pak Yuda sampaikan sama saya itu merupakan hal baru bagi saya. Yang biasanya saya ngajar di depan kelas, membuat PPT, terus menjelaskan kepada anak-anak peserta praktikum biasa, tapi ternyata bisa dikembangkan lagi di sini, bisa kontennya, bisa prosesnya itu sendiri, bisa juga produknya seperti itu. Jadi yang dikembangkan itu di sini saya yang pertama adalah kontennya Pak. Konten pembelajaran yang bisa anak-anak bagi ternyata, tidak hanya satu konten saja. Mungkin itu yang bisa membuat anak-anak dulu dengan adanya diferensiasi ini mungkin sedikit lebih fresh seperti itu. Baik, tadi materinya adalah keterangan global. Iya. Secara spesifik materi yang diajarkan pada kegiatan pembelajaran ini adalah Materi getaran ya, spesifiknya getaran. Kira-kira menurut Pak Edo sendiri, apa pentingnya kompetensi itu sih?
pentingnya kompetensi tentang materi getaran. Yang pertama berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu anak-anak mengenal getaran. Ternyata getaran itu salah satu contohnya itu adalah gempa yang terjadi pada bumi kita atau di kehidupan sehari-hari kita terjadi gempa. Jadi dengan pelajaran itu, wah ternyata gempa ini adalah getaran. Kemudian anak-anak ada yang bermain gitar, mengerti gitar, oh ternyata itu adalah berkaitan dengan materi getaran. Jadi anak-anak setidaknya mengetahui, oh jenis getaran dan getaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu, Pak. Nilai yang paling relevan untuk dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Nilai yang relevan ya Pak. Kalau berdasarkan PC15 sekolah kita biasa gunakan, itu yang pertama adalah community, yaitu anak-anak bisa melakukan kegiatan percobaan yang mana dari kegiatan tersebut bisa meningkatkan kerjasama, Kolaborasi ya kolaborasi Pak. Oke. Sikap siswa yang Bapak harapkan dalam kegiatan pembelajaran ini ingin dicapai? Sikap siswa yang saya sapa yang pertama bahwa anak-anak memiliki daya juang dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini, yang mana nanti anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan percobaan. Dari itu terlihat, oh saya harus melakukan kegiatan ini selain mereka melakukan kerjasama, harus menyelesaikan LKPD yang diberikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak ada daya juang yang menyelesaikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk tahap persiapan, Pak Edo mempersiapkan apa saja? Untuk tahap persiapan ini, yang pertama udah pasti saya menyiapkan LKPD karena kegiatan ini itu melakukan kegiatan percobaan. Itu yang kedua, otomatis saya juga membuat video pembelajaran karena di sini saya ingin buat referensi konten. Kemudian saya juga membuat modul pembelajaran supaya anak-anak nanti tidak hanya belajar dari visual saja, jadi melalui gerakan saja, tapi juga melalui proses membaca seperti itu. Nah, menurut Pak Edo dalam kegiatan pembelajaran ini, pengetahuan prasyarat apa yang harus dimiliki? Untuk prasyarat, karena materi tentang getaran dan gelombang, tepatnya materi tentang getaran, otomatis anak-anak harus mempunyai materi prasyarat tentang gaya berusaha, karena dari materi ini setidaknya anak-anak sudah tahu konsepnya. Gimana cara Pak Edo untuk memotivasi peserta didik? Memotivasi peserta didik ya, untuk memotivasi peserta didik ini saya akan menerangkan kepada anak-anak tentang manfaatnya belajar materi getaran ini, bahwa manfaatnya yang bisa kita temukan sehari-hari. Seperti saya jelaskan tadi, ada materi gempa, ternyata ada materi gitar, itu ternyata berkaitan dengan materi getaran seperti itu. Baik, dalam alat bantu Pak Edo nanti ketika belajar apa saja sudah disiapkan? Alat bantu udah pasti statif dan proses percobaan ya Pak. Selain itu nanti mungkin saya menggunakan Google Classroom medianya, saya itu menggunakan LCD atau PPT yang biasa kita akan tampilkan di kelas seperti itu. Baik, Pak Edo, semoga sukses dalam kegiatan pembelajaran sekali. Sukses selalu, mudah-mudahan apa ya Pak Edo cita-citakan bagi anak-anak kita sungguh bisa tercapai. Amin. Baik. Terima kasih Pak Edo atas Terima kasih Pak Ida. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga sukses. Pak Edo minta anak-anak untuk fokus hari ini karena hari juga sudah siap, ya. Jadi diminta untuk fokus untuk kerjasamanya supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini juga bisa selesai tepat waktu. Hari ini yang tidak hadir adalah kenapa dia tidak hadir? Apa? Hari kita dapat keterangan. Kemarin juga hari apa juga hadir. Kenapa dia tidak hadir ya? Nanti kita tanyakan ya sama wali kelasnya. Oke, so this day learning to English, Pak Edo ya. Jadi hari ini hari Kamis, jadi belajar lesson to English. So perhatikan gambar ini. Ya, kalian perhatikan. Ini adalah gambar ya, proses setelah terjadinya gempa. Oke. Pertanyaan ya, question ya untuk teman-teman semua.
How do you feel? Apa yang kalian rasakan when ketika terjadi suatu gempa atau terjadi getaran? Oke, terjadi pertama adalah getaran. Ada lagi yang kalian rasakan? Apa Jojo? Gelombang. Ada lagi? Ketakutan. Ada lagi? Khawatir. Khawatir. Apa lagi Excel? Goyang-goyang. Ya. Jadi seperti yang kalian bilang bahwa yang kita rasakan ketika terjadinya gempa seperti yang dibilang oleh Jojo tadi, ya ada terjadinya getaran dan gelombang. Ya, terjadi getaran dan gelombang. Kemudian biasanya kalau dulu pengalaman Pak Edo ketika terjadi gelombang adanya bunyi. Dulu kebetulan Pak Edo tinggal di dekat persawahan, jadi ada bunyi gemuruh. Bunyi apa itu kira-kira ya? Itu Kelas 8D. Ya, bunyi gemuruh. Bunyi apa itu yang ternyata bunyi gempa? Itu adalah salah satunya ya. Jadi seperti kalian bilang adanya rasa getaran dan goyang-goyang. Itu yang kita rasakan saat terjadinya gempa. Kemudian perhatikan gambar ini. Nah, lihat gambar ini guys. Ini adalah gambar orang ketika bermain gitar. Bagaimana cara orang bermain gitar? Dipetik. Dipetik. Benar. Dipetik. Ketika dipetik, apa yang terjadi pada gitar tersebut? Menghasilkan bunyi. Benar ya, menghasilkan bunyi. Terus pada senarnya apa yang terjadi? Bergetar itu apa sih? Bergetar itu kalau kita lihat senarnya apa itu? Bergelombang. Ya bolak-balik ya. Nah, ya benar. Ya jadi ketika kita bermain gitar dengan cara dipetik, maka akan menghasilkan bunyi dengan getaran ya, dengan naik turunnya senar pada gitar tersebut. Nah, kemudian kalian bilang bahwa hari ini kita akan belajar tentang getaran ya, bab baru setelah bab listen ekspresi. Nah, perhatikan dulu di materi ini ya teman-teman ya, materi ini itu kompetisi dasarnya itu terdapat di KD 3.11 yang mana ada pertemuan hari ini, ada pertemuan pertama. Nanti teman-teman bisa menjelaskan apa itu pengertian ya. Yang kedua, apa ya hubungan antara period dan frekuensi ya, serta apa kesimpulannya ya. Kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan percobaan terkait peristiwa getaran ini melalui proses baru sederhana alat-alatnya di depan kalian. Ya. Oke, Pak jelaskan ini dulu tentang getaran sebelum kita melakukan sedikit percobaan. Ya, jadi getaran itu apa sih Pak Edo? Perhatikan semuanya guys. Bisa pinjamkan Mas. Oke, sebelum kita lakukan percobaan, saya jelaskan dulu ya supaya nanti kepalanya tidak kosong. Walaupun malam tadi sudah belajar, ada video, benar ya? Ada video, kemudian ada PPT, ada juga modul. Pada jelaskan sedikit, apa sih itu getaran? Seperti yang kalian bilang bahwa kalau kita dipetik dia bolak-balik. Nah, getaran juga seperti itu. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik. Ya kalau kita main ayunan bolak-balik kayak gitu. Jadi getarannya secara berkala, secara periodik. Nah, di mana ada macam-macam getaran, ada getaran ujung batang, ya, kemudian getaran selaras rendah dan ayunan sederhana yang akan kita coba hari ini. Kemudian di getaran
kita bisa menentukan jumlah getarannya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Untuk menentukan jumlah getaran, ya, teman-teman harus perhatikan dulu titik awalnya di mana. Contoh, misalnya titik awalnya di A, kita menghitung 1 getaran, maka akan kembali titik semulanya. Jadi 1 getaran itu dari titik A ke titik O, dari titik O ke titik B, dari B ke O lagi, dari O baru ke A lagi, itu baru 1 getaran. Ya, jadi kalau A ke O ke B, berarti berapa getaran? Dari A ke O ke B, sama getaran, benar ya. Jadi dia baru menempuh setengahnya, kayak gitu. Itu adalah cara untuk menghitung getaran pada ayunan sederhana. Nah, nanti getaran ini juga kalian akan mengenal yang namanya period sama frekuensi. Ada yang tahu period itu apa? Raise your hand. Period. Yes. Ya, T besar. Apa Jojo? Ya, ingat Jojo? Ya, waktu yang diperlukan untuk menghitung 1 getaran, kata Jojo ya, benar ya? 1 ketukan atau 1 getaran. Jadi period itu adalah waktu yang diperlukan untuk menghitung 1 getaran. Kita berikan. Kedua, frekuensi. Raise your hand. Iya, Rahel. Kebalikan dari periode, apa tuh jadinya? Jadi waktu yang diperlukan untuk 1 getaran. Kalau frekuensi, minum? Yes. Ada yang ganti? Oke, Hani. Jumlah getaran dalam satu saya kembali ya. Jadi benar ya. Jadi bisa. Jadi benar ya. Jadi period adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan 1 kali getaran. Ya, waktu yang diperlukan benda untuk melakukan 1 kali getaran. Ya. Sedangkan period adalah jumlah getaran dalam 1 skor. Ya, nanti dirumuskan yaitu yang E per N atau N per T, itu salah satu. Jadi di mana N adalah getaran, T adalah waktunya. Nah, di mana anak-anak ya? Apa sih manfaat kita belajar ini? Nah, apa sih manfaat belajar dengan getaran ini? Yang pasti pertama kalian tahu ya bahwa oh ternyata gempa selama ini namanya adalah getaran. Nama kerennya adalah gempa. Mungkin getaran bumi, nggak mungkin kan? Kemudian gitar dipetik itu adalah getaran. Kemudian ada jam yang berdetak teng kayak gitu, itu adalah getaran. Kemudian kalian main ayun-ayunan, itu adalah getaran. Jadi kalian tahu oh, ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukannya getaran. Ya, jadi tahu macam-macam jenis getaran. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, ya teman-teman, kita bagi kelompok dulu. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah? Ada yang belum? Sudah semua ya. Nah, terus nanti faedah kita dalam kelompok ini, teman-teman itu saling bekerja sama satu sama lain. Ya, harus meningkatkan collaboration. Pak El sama Ripani mungkin awalnya nggak berteman atau berteman tapi awalnya itu ada jaraknya. Dengan adanya waktu seperti ini kan kelompoknya kan maju diminta untuk lebih berteman ya. Nah, hari ini kita akan praktikum tentang ayunan sederhana. Ya, jadi teman-teman, jadi sebelum kita kalian mempersiapkan media melakukan kegiatan percobaannya, jadi perhatikan video yang Pak Edo berikan terlebih dahulu.
Jadi video yang di depan Pak Edo tampilkan ini adalah untuk menjawab pertanyaan pertama, rumusan masalah yang ada di LKPD kalian. Ya. Jadi lihat di sini bahwa ada bandul sederhana, tapi apa yang berbeda di sini, guys? Ukuran talinya atau panjang talinya. Nah, yang ini ya, atau panjang talinya berbeda-beda. Dan berdasarkan hal ini, kira-kira rumusan masalah berdasarkan video ini apa yang akan kalian tanyakan? Ini rumusan masalahnya ya. Oh, ini rumusan masalahnya ya. Kita perhatikan video ini ya. Kira-kira pertanyaan apa yang ada di otak kalian? Kalian utarakan dan kalian tulis nanti di masalah jawabnya. Lah kok bisa sih banget. Kalian sampai habis. Oke, ternyata kembali menjadi satu. Nah, sudah ada pertanyaan di kepalanya? Sudah. Oke. Pertanyaan tersebut silakan kalian utarakan atau kalian sampaikan, kalian tuliskan di rumusan masalah yang ada di LKPD. Setelah itu, nanti rumusan masalahnya dulu ya. Setelah itu teman-teman langsung melakukan kegiatan percobaan, ya, menggunakan bandul sederhana berdasarkan LKPD yang mereka berikan. Kemudian baca langkah-langkahnya ya. Langkah kerja yang kalian yang ada di LKPD kalian baca, kalian ikuti, terus kalian laksanakan. Kemudian hasil yang kalian tulis, ya hasilnya. Hasil waktunya berapa ya kalian lakukan di sana. Ya, yuk. Oke, hitungan 3, 2, 1 silakan dikerjakan. Dari sudah disimpan. Iya, pertanyaan. Enggak saat ini berbeda. Suatu saat kan sehingga ketika bisa ada pertanyaan? Ada sudah tutup video kita jawab tadi. Jauh.
hasil dari salah satu kelompok kita ya, dari Jojo terlebih dahulu ya. Kepada perwakilan Jojo, silakan maju. Siapa yang ingin menjelaskan Jojo atau Nexo? Jojo ya, boleh. Jojo Nexo boleh maju ke depan. Ya, yang lain mau didengarkan penjelasan teman-teman kita buktikan apakah hasilnya sama dengan kalian yang teman-teman kelompok lain kerjakan ya. Hai guys. Tahu pada semua ya. Aku dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penilaian kami. Yang pertama, kita di awal kita menyaksikan sebuah video, yaitu video bandul yang banyak tapi ukurannya berbeda-beda. Macam kalinya jadi menurut identifikasi dari kami ada 2 pertanyaan dari kami yang masih bingung. Jadi yang pertama, kenapa bola yang sudah menyatu bisa kembali terancam? Yang kedua, kenapa perbedaan macam tali bisa mempengaruhi penilaian? Tadi 15 cm, jumlah 10 waktunya adalah 8 meter. Dan waktu untuk satu kali bergetarnya adalah 0,8 sekan. Dan jumlah getaran dalam 1 sekunnya adalah 1,25 meter. Yang getarannya, waktu besarnya ada 13 detik dan waktu untuk satu kali bergetarnya adalah 1,3 detik. Jumlah getaran dalam satu sekunnya adalah 0,76 meter. Oke, itu bisa lihat yang 15 sama 20 bisa lihat dari papan. Kami akan menjelaskan yang 10 sek, yang 10 getaran. Oke, bentar ya. Untuk kelompok lain apa? Bagian nomor 20 yang 15 cm, Yang 15 cm, ya. getarannya 20. Oke, panjang kali 15, getarannya 20, hasilnya? Oke, berarti waktu untuk satu kali getarannya 0,93, jumlah getaran dalam 1 sekon ternyata 1,93. Oke, sama ada kelompok lain yang sama? Tidak ada? Baik ya, itu adalah hasil dari kelompoknya rombongan Jojo dan Excel, kelompok 4 terkait hasil pengamatan getaran bandul. Ya, ternyata walaupun kelompoknya berbeda, ternyata ada hasil yang sama. Kira-kira apa yang menyebabkan hasilnya sama, Pak Edo? Ada tahu? Apa? Hitungannya sama. Oke, ada lagi? Ya, Jojo. Pas ngangkatnya ukurannya mungkin pas-pas sama gitu. Pas ngangkatnya ukurannya pas-pas sama. Ngangkatnya gimana? Ya, ngangkat is coba ya. Oke ya. Apa ini yang diangkat kayak di Skia? Boleh lihat di Skia? Ada yang setengah, ada yang pada sampai ke atas. Jadi nama yang diangkat di Skia dari jarak kayak gini itu namanya adalah simpangan. Ya, simpangan. Kita tahu amplitudo, simpangan terjauh ya. Amplitudo, simpangan terjauh. Jadi kelompok dampak untuk getaran, jumlah getaran 20 panjang kali 15, ternyata simpangannya sama walaupun orangnya berbeda. Jika simpangannya sama, kalinya sama, ternyata waktu dan jumlah getarannya dalam satu kali bergetar itu sama. Oke, paham ya? Oke, next, lanjutkan. Getaran dengan panjang 15 cm dan 30 cm. Ini kami ambil hasil dari percobaan yang sebelumnya. Jadi dari 15 cm untuk satu getarannya 0,8 dan yang 30 cm untuk melakukan satu getaran yaitu 1,3 Meter ya. Satuan jangan lupa ditulis ya guys. Ya, lanjut. Second ya. Lanjut. hasil itu yang kedua. berapa jumlah getaran yang terjadi dalam satu satuan pada panjang dari 15 cm dan 30 cm. Kita mendapatkan hasil 1,25 aset
30 cm, kami menggunakan 0,76 pasar. Bonusnya 345. Frekuensi dihasilkan dari getaran dibagi waktu dan periode. Dan periode diangkat dari waktu dibagi getaran atau kebalikan dari frekuensi. Itu saja. Baik, ternyata kesimpulan yang dalam semakin panjang talinya, ya ternyata ngambilnya dari tali ya. Ternyata kita dapat kesimpulan baru lagi kali itu kan dengan cara panjang tali harus sama. Oh ternyata di sini kalau semakin panjang talinya, ternyata frekuensinya akan semakin kecil, periodenya semakin besar. Ternyata kelompok ini dapatnya seperti itu ya. Ternyata beda-beda ya. Seperti itu. Ya. Silakan dulu kelompoknya ngomong. Kelompok Petri, kelompok kedua, baik, kita lihat mereka kegiatannya, presentasinya dari video. Ada durasi boleh ya? Pada video yang ini kami menghitung waktu sesuai dengan 5 getaran untuk getaran, sesuai dengan getaran yang dibutuhkan. Ini bagaimana tadi? Jadi di LKPD ditentukannya beberapa getaran dan kami melakukan beberapa waktu. Baik ya, kita lihat lagi. Ini sedikit berbeda karena panjang talinya yang ini 30 cm, yang tadi itu 15 cm karena Lagi ya. ini tetap sama tetapi pada waktu Ayo ini. Abaikan video. ini tetap sama betulnya kami mengukur derajatnya. Jadi ini Pak Edo tegaskan ya. Jadi beda video tadi. Tadi rombongan Dava itu tidak mengukur derajatnya. Ya kali ini dia mengukur derajatnya. Derajat itu apa tadi? Amplitudo atau sama. Baik, kita beri apa dulu? Apa yang kalian dapatkan hari ini kesimpulannya? Ada yang bisa bantu Pak Edo? Tadi kesimpulan yang kita kerjakan, kesimpulan praktikum hari ini. Yang pertama, bahwa panjang tali, semakin panjang tali maka periodenya semakin panjang tali, maka periodenya waktunya akan semakin besar, maka frekuensinya akan semakin kecil. Ya, gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk materi kesimpulan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan karakter TC5+, kira-kira selama tadi kelas itu apa ya? Yang pertama, creativity. Dari mana creativity-nya? Bisa dijelaskan? Video. Oh, dari video. Yang kedua, apa? Community. Nilai apa yang dapat dari community? Kerja sama. Ada lagi?
Non-fiction. Non-fiction, apa? Siapa yang bikin tadi selain Matthew? Nggak salah tadi. Salah tadi. Apa yang dapat daya juang ya? Ya, daya juang ya. Jadi selain kalian dapat community, kerjasama, dapat juga creativity, video. Kemudian juga dapat nilai conviction daya juang. Nah, pembelajaran sama Pak Edo cukup sekian hari ini. Tapi Pak Edo ada saran sebagai saran masuk besok bahwa Pak Edo akan memberikan terkait tugas. Ya, soalnya udah ada di PPT. Dan bacakan PPT ulang tadi, ada kan soalnya? Ada. Ya, kurang lebih ada 3 soal, silakan dikerjakan sebagai materi prasyarat kita besok masuk ke kelas. Ya, ada pertanyaan terkait materi hari ini? Tidak ada? Cukup? Oke. Terima kasih pembelajaran hari ini. Mohon maaf agak sedikit terlambat kalian pulang. Pak Edo mohon maaf ya. Jika Pak Edo selama pembelajaran ada kata-kata yang menyakiti hati kalian, Pak Edo mohon maaf. Sama semua yang ikut. Ya. Oke, kita pulang sama-sama. Siapa yang pimpin doa hari ini? Bahasa Inggris ya. Tidak pakai bahasa Inggris. Jadi kerja bahasa Inggris. Stand up, please. Let's pray together. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father of all, thank you for the best from our lesson to until this afternoon. Now we may go home. Bless us until home so we can make our family back together. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Saint Carlos Borromeus, pray for us. Mother Elizabeth, pray for us. Saint Elizabeth, pray for us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Greeting to our teacher. Goodbye, sir. Thank you, sir. Selamat pagi Pak Edo. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat sudah mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial ya. Gimana Pak Edo? Perasaan Pak Edo setelah melakukan pembelajaran itu? Perasaannya pertama ini adalah pengalaman bagi saya pertama kali ya Pak, melakukan proses pembelajaran secara diferensiasi dan KST. Itu merupakan pengalaman baru, sehingga pas belajar itu ya sedikit agak kaku karena ada pengalaman. Mungkin ada beberapa yang kelewat atau ada beberapa yang kurang seperti itu Pak. Dari misalnya satu ini paling banyak 100 poin ini ya, kita lakukannya 1 sampai 4. Kira-kira Pak Edo sudah berapa persen? Kalau misalnya kesuksesan ya Pak, kalau ditanya 8 nggak oke. Kalau 6 sampai 7 mungkin Pak, sedikit pede lah saya. 6 sampai 7 sedikit pede, 7 sedikit pede saya. 7 ya kira-kira ya. Jadi secara garis besar sudah berhasil ya. Ya, saya bisa. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang Pak Edo siapkan? Kalau sudah sesuai dengan rencana, kalau RPP berdasarkan langkah-langkah yang tertulis iya. Tapi pas pelaksanaannya banyak ketinggalan Pak. Jujur banyak ketinggalan. Kira-kira kenapa Pak? Ya yang pertama ya karena ini pengalaman baru ya Pak. Jadi banyak yang kelupaan. Jadi seperti itu, tidak sesuai dengan runut. Kemudian ada yang kebalik-kebalik seperti itu Pak. Mungkin saya kurang persiapan aja seperti itu Pak. Dari hati Pak Edo nih ya, Ya, sudah puas atau belum? sejujurnya belum. Kalau ada kesempatan lagi, saya pengen ulang lagi. Yang belum kira-kira bagian apa? Yang belum, yang pertama itu adalah bagian pembukaan di awal. Biasa waktu pernah ada sosialisasi dari Bapak dan Pak Yohan ya.
Kalau ada KSP itu pembelajaran itu biasanya diawali dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, itu saya tidak ada kesepakatan kelas di awal pembelajaran seperti itu. Jadi langsung sedikit menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari seperti itu. Sedikit sekali memotivasi anak-anak mendekati materi sebelumnya. Jadi sedikit sekali. Kemudian akan belajar putaran-putaran, kemudian masuk ke putaran, proses praktikum. Nah, tapi nanti di terakhir kurangnya penguatan dari saya. Kemudian kurangnya refleksi seperti itu. Jadi Pak Edo katakan kesepakatan kelas ya, Iya. belum melaksanakan membuat bersama tentang kesepakatan kelas. Dari yang dilakukan, ini kan artinya dalam kegiatan pembelajaran ini kan tidak ada kesepakatan kelas yang disepakati. Apakah itu mempengaruhi dari tujuan pembelajaran yang Pak Edo? Kalau mempengaruhi tujuan secara umum tidak, Pak. Tapi dalam proses pembelajarannya itu sangat mempengaruhi. Ketika dalam proses kegiatan inti, karena tidak ada kesepakatan kelas, jadi anak-anak terkadang ya sibuk sendiri, ya. Padahal yang diminta kerjaan apa, kadang anak-anak ada beberapa kerjaan, ada kerjaan yang lain seperti itu, tidak fokus terhadap kerjaannya seperti itu, Pak. Jadi harus ekstra lebih keras untuk proses kegiatannya seperti itu. Rencana Pak Edo ke depan tentang kesepakatan kelas ini? Otomatis saya melaksanakan kesepakatan kelas ini itu tidak hanya di awal tahun ajaran, tapi mengingatkan setiap awal pembelajaran itu selalu saya sampaikan supaya anak-anak mengingat bahwa kelas kita belajar hari ini seperti apa, supaya nanti lebih teratur waktu kegiatan pembelajaran. Jadi artinya kesepakatan kelas ini penting gitu ya Pak? Sangat-sangat penting, Pak. Oke, baik. Dalam kegiatan pembelajaran ini kemarin Pak Edo lakukan bersama siswa kita, Pak Edo menentukan apa kesulitan siswa selama mengikuti pembelajaran? Kesulitan siswa ya, Pak. Kalau kesulitan siswa saat proses pembelajaran, pertama ketika melakukan kegiatan praktikumnya, ya, anak-anak itu ada yang fokus sendiri, ada yang tidak. Jadi pembagian tugasnya itu masih ada yang sudah teratur, ada yang kelompok yang tidak. Jadi pembagian tugasnya itu ada yang tidak teratur seperti itu. Jadi harus sama guru. Kemudian ketika proses melakukan kegiatannya, proses kan perhitungan tuh. Jadi anak-anak sedikit bingung ketika menghitung angka-angka koma seperti itu ya. Jadi seharusnya gimana Pak Edo? Kalau siswa kan kesulitan dalam menghitung ya, kira-kira gimana solusinya? Solusinya kalau dari saya ya Pak, mungkin anak-anak lebih diajarkan lagi untuk proses perhitungan koma-koma. Ya, lebih koma-koma. Mungkin di luar jam pembelajaran seperti itu. Jadi diberi anak-anak bagi yang tidak tahu atau yang kesulitan untuk menghitung perkomaan, dia bisa mencoba kita belajar sama-sama. Apakah ada solusi lain kira-kira? Selain tentu kan di dalam satu kelompok itu kan ada yang kemampuan literasinya bagus, ada yang kemampuan numerasinya bagus. Iya. Ya. Mereka kan bekerja di dalam kelompok. Apakah ada solusi lain yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi masalah perhitungan koma yang biasanya? Jadi kalau untuk itu mungkin solusi lain dari saya Pak, selain dari guru, mungkin anak-anak berbuat takut ya belajar sama guru pada gitu ya. Jadi mereka belajar ke teman sejawatnya itu lah. Makanya ada beberapa teman sejawat yang mungkin saya tunjuk sebagai mentor misalnya, yang mereka dan belajar sama dia seperti itu. Saya pernah ya Pak itu yang alami ketika anak menghitung. Itu kan ketika komanya nggak habis-habis itu kan bingung. Ini gimana Pak? Komanya banyak sekali. Nah, mungkin kira-kira solusi kita sebagai guru ya pada saat itu real time saat itu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau saat itu ya Pak, seandainya terjadi kasus seperti itu, kita menjelaskan ke anak-anak kayak gitu. Pemberhentiannya misalnya 2 belakang di koma saja sudah cukup seperti itu, 1,2 angka sudah cukup. 5 angka 5 ke atas bisa di belakang 25. Ini sistem pembulatan mungkin bisa ya. Jadi pada dasarnya bisa dilakukan pada anak. Nah itu kan yang jadi kesulitan siswa ya, kesulitan siswa yang dapat alami ketika melakukan pendidikan.
Nah, ketika pembelajaran itu akan menyusun kegiatan pembelajaran before, during, and after. Nah, bagaimana kira-kira dalam proses before, during, and after itu mempengaruhi semangat siswa? Kira-kira bagaimana? Oke, sebelum saya jelaskan sedikit before ya. Jadi before itu sebelumnya saya memberikan materi ya, dengan beberapa pertanyaan di Google Classroom supaya membangkitkan siswa untuk ya belajar menjawab pertanyaan dengan media yang saya berikan. Medianya itu saya berupa PPT, kemudian ada modul juga, kemudian ada video. Sekarang anak mau pilih yang mana nih? Senang mereka. Kemudian masuk ke kelas, selama daring proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran itu anak-anak melakukan proses pembelajaran seperti biasa di kelas. Ya, kemudian di kelas, kemudian di kelas outcome-nya itu baru penilaian biasa seperti itu, Pak. Jadi apa pertanyaan Bapak tadi? Ulangi, Pak. Kesulitan siswa, kesulitan ya. Proses mengikuti proses flip learning ya. Kesulitan yang pertama itu kalau tahap before kita tidak tahu siswa itu belajar atau tidak. Kan? Jadi siswa itu diminta untuk belajar secara mandiri, Pak. Secara mandiri. Jadi hanya dari video, hanya dari modul. Jadi ketika siswa belajar di sana tidak tahu pengen nanya sama siapa, nggak tahu. Nah itu tentang siswa menurut saya ya, Pak. Yang kedua ketika pembelajaran di kelas, ya ada siswa tersebut lebih memilih kadang teman yang ngerjain dia tidak fokus. Kayak gitu, jadi dia tidak fokus dalam proses pembelajaran, jadi hanya melihat saja, kemudian hanya itu dikit saja, jadi tidak ikut berpartisipasi secara menyeluruh dalam kelompok tersebut. Kayak ya istilahnya sekarang itu kadang ada numpang nama saja, seperti itu. Jadi itu yang dialami, itu mungkin kesulitan siswa. Baik, Pak. Pada dasarnya saya sangat senang mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak kemarin, sungguh asik. Nah, tapi tadi ketika Bapak menjelaskan di before, itu kita Bapak mengatakan bahwa Bapak nggak tahu anak itu belajar apa tidak. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, gimana cara kita sebagai guru untuk mengetahui anak ini belajar di rumah atau tidak? Kalau kemarin saya mencoba, tadi saya jelaskan, saya mencoba pertanyaan. Tapi pertanyaan tersebut tidak saya minta dikumpulkan. Jadi anak-anak coba jawab pertanyaan ini ya. Anak-anak besok Pak Edo tanya di kelas ya. Jadi pertanyaan ini coba kalian cari jawabannya apa melalui media yang saya berikan. Tapi saya hanya menanyakan soal-soal yang saya tanyakan itu di kelas. Karena saya minta kemana ya bukti kalian ngerjain ya. Nah seperti itu, Pak. Solusinya mungkin ya anak-anak mengumpulkan dari pretest ya Pak, jenis pretest yang di rumah itu supaya bukti mereka benar-benar belajar secara mandiri. Nah, sekarang itu kan kayaknya banyak ya fasilitas quiz online, Google Classroom, quiz. Bagaimana itu bisa mempengaruhi atau menunjang? Nah, kira-kira bisa nggak menunjang kegiatan pembelajaran Bapak di saat before learning in classroom? Ya itu sangat menunjang, Pak. Gimana? Jadi kira-kira bisa nggak mengatasi solusi yang tadi? Ya mungkin ada beberapa anak itu bukan sulit ya Pak, malas untuk menulis. Ya dengan adanya kayak Google Classroom, dengan kuis itu bisa membantu anak mengerjakan tugas yang kita berikan, pretest yang kita berikan, kemudian sambil bermain juga seperti itu. Jadi lebih asik. Ya. Jadi pada dasarnya Pak Edo itu sudah, saya senang sama Pak Edo nya Pak, menjadi role model juga bagi saya. Bagaimana Pak Edo tahu nih ya kendala siswanya apa, sudah punya strategi rencana ke depan untuk mengatasi masalah tadi yang timbul. Itu masalah dari siswa ya. Sekarang dari Pak Edo sendiri, Pak Edo merasa ada hal yang kurang atau hal yang mengganjal atau mungkin bisa kita katakan kesulitan Pak Edo ketika melaksanakan proses pembelajaran baik before, during, maupun after, ataupun ketika melakukan praktikum ataupun ketika melakukan presentasi seperti itu, apakah ada kesulitan sendiri yang Pak Edo rasakan? Yang pertama kesulitan ya Pak, di tahap before otomatis biasanya kalau menggunakan banyak media otomatis saya menggunakan banyak media, jadi membutuhkan waktu yang sedikit lama daripada biasanya. Itu tahap beforenya, jadi media yang digunakan banyak.
Kemudian ketika proses pembelajaran, saya terkadang itu di awal pembelajaran itu agak gimana ya bilangnya, agak kaku, agak kaku. Terus sedikit agak lupa karena di awal kayak gitu ya, sedikit kaku, dia agak lupa singkat-singkat dalam proses pembelajaran langkah-langkahnya. Jadi kadang terbalik-balik itu yang saya alami sih. Kemudian kalau sudah masuk tahap pembelajaran, kita sudah terbiasa, sudah agak lama, jadi agak terbiasa, sudah mulai bisa menyesuaikan diri seperti itu Pak. Jadi kemudian tahap refleksi, tahap refleksi ini penguatan. Nah, terakhir itu karena kita terkejar dengan penuh dengan waktu, dikejar dengan waktu, kadang kelupaan penguatan, terus menarikan kesimpulan, kemudian ada refleksi, itu kadang-kadang kelupaan karena waktunya gitu, terasa dikejar waktu. Jadi manajemen waktunya sih Pak dari saya sendiri yang saya alami seperti ini. Nah, kembali lagi yang Pak Edo sampaikan. Kira-kira kesulitan yang tadi kita sampaikan itu menjadi kendala atau tidak sih? Contohnya di awal Pak Edo mengatakan bahwa saya merasa ada kesulitan dalam mencari teori yang berdasarkan yang menunjang ketika berpos. Apakah itu menjadi kendala Pak Edo? Sulit ya, tapi apakah itu menjadi hambatan untuk Pak Edo atau tidak? Kalau di pos tadi itu tidak menjadi hambatan Pak. Karena mungkin hanya waktunya saja yang sedikit lama ya. Ada hati ya, ada hati untuk kita mempersiapkan anak-anak. Tadi saya menarik ketika Pak Edo mengatakan agar aku di awal sering lupa di awal, sintaksnya lupa gitu ya. Tapi di pertengahan sudah ingat kembali, sudah menyesuaikan diri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sendiri Pak, kira-kira ketika ada kaku atau apa, tentu kita harus butuh persiapan. Nah, untuk mengatasi kekakuan atau manajemen waktu yang Pak Edo sampaikan tadi, kemudian lupa akan sintaks proses pembelajaran itu kira-kira gimana? Yang pertama mungkin menurut saya Pak ya, kita harus relax terlebih dahulu. Jadi mungkin anak-anak juga pertama masuk ya, kadang butuh istirahat, butuh aja tenang kayak gitu. Mungkin bersama dengan peserta didik, siswa ini kita ajak untuk ya sebentar ya, semua aktivitas kita beri waktu 5 menit atau 2 menit, kita bernafas sedalam-dalamnya, kemudian kita tenang kayak gitu, kita tenang supaya merepresentasi diri bersama. Kita stop dulu semua kegiatan, kita fokus ke diri kita masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edo. Kira-kira ini kan sudah akhir ya Pak Edo ya, artinya dan kita sebentar lagi akan berakhir. Nah, sebelum kita tarik kesimpulan, dalam hal kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Edo lakukan, kira-kira apa nih yang harus ditingkatkan lagi? Oke ya, sebentar ya Pak. Yang pertama otomatis itu ya percaya diri saya. Nah, ya. Yang kedua terbiasa melakukan kegiatan pendahuluan dengan baik. Jadi kalau sering melakukan kegiatan pendahuluan seperti itu jadi terbiasa. Jadi belajar untuk relax ya, karena peserta didik itu merupakan ya siswa kita kayak gitu kan, bukan orang yang lebih besar dari kita, jadi kayak gitu. Jadi biasakan seperti itu. Nah, kira-kira nih dari 10 pembelajaran ada yang ditingkatkan proses mental. Dalam proses pembelajaran ada Pak. Yang pertama manajemen diri. Jadi bagaimana kita mengajar diri kita ya untuk mengatur anak ini bagaimana. Kemarin waktu proses pembelajaran dan satu kelompok ya kayak terbayang sama saya waktu setelah pelajaran, mari saya ini ya tetap berlihat mereka agak ketinggalan daripada teman-teman yang lain seperti itu. Jadi harus manajemen diri supaya ya membagi waktu sama kelompok itu sama rata seperti itu, tidak beda-bedakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti itu. Dari kita ada yang juga itu kan itu misi Bapak ya, Bapak lakukan untuk perbaikan. Nah, kira-kira kapan Bapak mau mencoba memperbaiki apa yang sudah menjadi catatan Pak Edo sendiri tadi ya? Kalau sekarang mungkin tidak bisa karena lagi ujian ya Pak. Jadi mungkin di dalam ajaran baru nanti
akan saya coba karena sangat menarik proses pembelajaran Pak, diferensiasi hingga perbedaan konten, kemudian perbedaan produk, ternyata perbedaan produk itu bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi presentasinya tidak hanya lewat video, lewat foto, infografis, PPT dan sebagainya. Sangat menarik Pak. Oke, baik. Ya, kira-kira dalam proses perbaikan pembelajaran nanti ada nggak orang yang bisa membantu Pak Edo untuk apa ya namanya istilahnya ya, membantu Pak Edo dalam misalnya menjadi observer atau menjadi teman sharing ketika menyusun proses pembelajaran, kira-kira ada nggak? Kalau ditanya ada ya ada pasti ada. Pertama itu kan rekan sejawat serumpun Pak Pak Yuda, satu teman saya juga di sini udah ada guru scan, jadi dan saling sharing seperti itu. Terus mungkin ya guru-guru yang sudah lebih berpengalaman dari saya bagaimana mengambil waktunya, bagaimana dia pembelajaran proses pembelajaran itu seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ya, saya mau menegaskan kembali Pak Edo. Tadi Pak Edo mengatakan bahwa saya bisa, guru Isken bisa, atau guru-guru yang tidak serumpun pun bisa ya, bisa membantu. Nah, sekarang Pak Edo sendiri punya target ya. Artinya, saya lebih baik besok ketika saya memulai pembelajaran itu, saya harus ada persiapan. Ya, ada target. Jelas kalau kegiatan pembelajaran kan kita tidak bisa melakukan dalam waktu dekat karena anak sudah selesai pembelajaran semester 2 ini, sudah ulangan akhir, besok juga langsung libur masuk ajaran baru ya. Kira-kira gimana? Targetnya ya Pak? Targetnya mungkin di awal proses pembelajaran saya ingin memotong proses pembelajaran ini lagi seperti itu ya. Lagi dengan bantuan nanti Bapak Ibu seperti Pak Yuda, Ibu Sulpun dengan mereka, saya tanyakan dulu seperti itu. Jadi targetnya yang ingin di awal proses pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSP. Terima kasih Pak Edo. Pada dasarnya saya juga senang sama Pak Edo. Saya juga belajar dari Pak Edo, dari proses pembelajaran yang Pak Edo lakukan, dari refleksi singkat yang Pak Edo lakukan barusan ya. Sudah menemukan solusi sendiri. Terima kasih, sangat luar biasa Pak Edo. Nah, mudah-mudahan saya boleh ikut ketika Pak Edo besok mulai mempersiapkan kegiatan pembelajaran atau bahkan masuk ke kelas. Saya boleh ikut Pak Edo, mau melihat kembali kegiatan pembelajaran Pak Edo. Saya sangat tertarik ya, sungguh luar biasa. Sangat boleh. Terima kasih Pak Edo. Masukan dari Bapak juga senang karena ya seperti saya bilang tadi hal baru, jadi senang aja ya menemukan hal yang baru. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Edo, sukses selalu, semangat untuk ke depan, kita saling berbagi ya Pak Edo. Mari Pak.